Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau menyapa dulu nih teman-teman, pada aman semua ya? Aman. Aku mendengar ada yang ketawanya nggak berhenti, tapi terakhir kayaknya lumayan ya, kayaknya agak dalam ya. Mudah-mudahan teman-teman pada suka. Ya, kami di Idean Picture sangat menunggu 3 hari lagi film ini tanggal 5 September akan tayang dan bisa ditonton secara publik untuk penonton film Indonesia. Sebelumnya kami udah ada beberapa special screening di beberapa kota dan kami juga mendapatkan penerimaan yang luar biasa ya. Ada beberapa kota dari Magelang, Jogja, Solo, Surabaya dan Jabodetabek. Alhamdulillah rata-rata reaksi yang sudah menonton sama kayak teman-teman tadi. Jadi mudah-mudahan jika teman-teman wartawan juga suka gitu, rasanya senang banget ya. Gitu. Terima kasih banyak teman-teman media sudah menonton ya. Ini pertama kalinya saya secara langsung kemudian menyutradarai sebuah film yang berangkat dari benar-benar tokoh gitu, benar-benar tokoh yang memang di kehidupan nyata itu ada gitu. Ada, masih sehat walafiat dan bahagia gitu. Dan sangat bahagia gitu mereka berdua, dan rasanya sangat menyenangkan gitu. Yang kebetulan seusia dengan saya gitu, seusia kan kita. Nah, menurut saya kehidupan mereka berdua itu sangat pantas untuk difilmkan, karena kita semua ya seperti kata Mas Agus Mulyadi di quote-quotes-nya yang di terakhir tadi film muncul kan, dia begitu gempar membicarakan soal kemiskinan gitu, bahwa ya kita semua miskin gitu dan kita patut merayakan kemiskinan. Siapa menyaksikannya? Yes, terima kasih. Tentu saja enggak, tapi saya agak dialog memang. Jadi gini, saya senang sekali kawan-kawan wartawan di sini bisa menyaksikan ini. Ya, kami membuat film ini kan untuk pilar ekonomi kami gitu. Sedangkan kalian untuk pilar demokrasi kan. Tapi gini, saya senang sekali film ini akhirnya bisa ditonton oleh banyak orang. Saya masih berkali-kali saya kalau ditanya bagaimana perasaan saya sangat senang sekali. Kemarin saya udah bilang saya merasa seperti Habibie kan, karena merasa kisah cinta saya diangkat jadi film gitu. Beda, Pak Habibie perlu bikin pesawat dan jadi presiden, saya cukup kenal Fajar Nugros dan akhirnya ya inilah kekuatan orang dalam, kawan-kawan. Setuju Mas Agus. Kisah cinta Mas Agus dan Bakal ini setara dengan film Habibie dan Soeharto ya. Beda. Mas Yusril, tolong Mas Yusril, gimana nih Mas Benny nih? Daerah Indonesia yang pergi ke kota yang lebih besar untuk kebutuhan belajar atau mencari pekerjaan. Di kota kita menerima banyak sekali pengetahuan baru, termasuk kemudian jatuh cinta kepada seseorang. Tetapi seperti sebagian besar orang miskin, jatuh cinta itu bukan hanya untuk kebutuhan kita pribadi. Ada banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan selain kebutuhan individu kita sendiri. Jadi cerita ini bermaksud untuk menemani teman-teman semua yang sedang memperjuangkan cintanya, yang sudah bertemu pasangan dan selalu masih terus dalam proses untuk saling memahami, dan semoga memberi kekuatan ya untuk yang belum dan masih mengalami banyak keraguan untuk memutuskan terus bersama pasangannya. Yeay, tepuk tangan janda ya. Film ini gimana? Berhasil banget mendeliver bercerita menjadi seorang Kalis di sini. Kamu sangat luar biasa di sini. Gimana ya, boleh ceritain, Mem? Ya pertama-tama terima kasih teman-teman udah hadir ke sini. Ya sebenarnya aku deg-degan banget ya. Karena ini pertama kalinya aku main film yang genre-nya lebih banyak komedinya. Emang banyak romansnya tapi banyak komedinya juga. Sementara aku basicnya backgroundnya bukan komika atau nggak bisa ngelucu sama sekali. Sama, aku juga. Lama. Gimana tuh Mas Benny menurut dirimu? Yusri bilang dia bukan. Saya sih deg-degan. Jadi emang aku berusaha mendelivernya ya senatural mungkin, seapa adanya mungkin, dan sembakalis mungkin sih. Semoga ya teman-teman pada suka.
Yes, kisah perjuangan apa yang Feby dapatkan setelah memerankan di Bakalis di film ini? Cinta itu seperti apa sih menurut Cuma pandangan? buat latihan misuh. Marah-marah mulu. Lebih ke arah kayak, aduh, Kalisti sebenarnya gampang. Kalau ini kisah percintaannya gampang kalau saling sama-sama ngomong, saling sama-sama komunikasi. Ya itu sih yang titik beratnya film ini ya, emang ada seninya. Kadang ada yang kita nggak bisa omongin ke pasangan, berharap dia ngerti, tapi sebenarnya harusnya diomongin. Jadi ya itu sih. Siap, itu dia. Peranin Mas Agus Mulyono. Oh, saya juga happy. Bukan, elang, bukan Mas Agus Mulyono. Sorry jangan dikutip di situnya ya. Agus Mulyadi. Kamu jangan sembarangan ganti nama. Jangan ke politik dulu lah. Jangan ke politik dulu. Kalau nyebut nama orang yang bener, Agus Harimurti. Salah, Mas. Jangan semakin dijerumuskan, Mas. Ini kamera semua masih on ini, Mas. Ini semua masih on ini. Nggak mungkin ada yang terus drop itu enggak. Ini semua terekam tapi Saya Sarah, di sini aku berperannya sebagai Rahayu. Sebenarnya kalau misalnya menjadi sahabat Kalis tuh emang kita segi. ini aja. Kamu kemana? Aku mau pergi dulu. Jangan pergi dulu. Jadi kita sebagai sahabat Kalis ini bisa dibilang menjadi obstacle atau menjadi rintangan buat Kalis kali ya dalam, apalagi Rahayu dalam mengambil keputusan. Oh ada, ya. Terus? Dan aku tuh senang banget bisa Dia juga kayak ala gitu. Awal-awal tuh gimana? Kalau cuma awal-awal Tasmania juga awal-awal. Aku ketemu dia, aku seneng kok, serius. Ya maksudnya awal-awal tuh ini kan teman-teman di sini itu kan nggak semua orang dari Malang, nggak semua dari Surabaya, ada yang dari Sragen loh ini. Maksudnya dijelaskan awal-awal cerewetnya sama atau Oh gimana? iya, cerewetnya sama, tingkahnya sama, nasibnya doang yang belum sama. Karena udah bahagia, saya masih nyari. Oh, masih coba memahami. Benar. Terima kasih Devina. Sebagai Wati di sini, dan karakter aku seperti ya bestinya Kalis ya, bestinya yang selalu ada untuk temennya, dan pastinya itu berbeda dengan karakter pribadi aku ya, agak jauh ya, karena apalagi udah punya anak, dan itu struggle juga sih pas di saat syuting, karena aku jujur nggak pernah kayak ada adik-adik kecil gitu, jadi aku merasa wah perjuangan seorang ibu gitu ya, udah punya anak dari dan juga bagiannya berbeda dari aku pribadi. Kalis kan yang Satu hal benar-benar, yang kalau aku baru sih bagi- ngeliatnya belajarnya tuh kita tuh punya sahabat yang bisa punya kesempatan untuk merantau di luar kota, menempuh pendidikan setinggi-tingginya, bukan yang untuk pernikahan dini gitu ya. Jadi tuh kayak pengennya ngelihatnya sih kayak menaruh harapan besar terhadap seorang Kalisnya sendiri sih gitu. Soalnya kan bisa dilihat kalau sahabat-sahabat yang lain kayak gue lagi, maaf ya pakai keluar apa namanya, pada punya anak semua kan, masih pada kecil-kecil, sedangkan kalau si Kalis sendiri belum, masih bisa punya kesempatan untuk teman-teman sama belajar. komunitasnya lah. Dan itu dekat ya dengan percintaan gitu. Jadi di satu sisi si Akmal ini juga masih nggak ngerti sama sekali tentang seni memahami kekasih itu kayak gimana. Malahan kayaknya dia duluan nih yang sama Rahayu ya. Sampai akhirnya jebol juga kan itu. Sampai akhirnya terpaksa menikah di hamil di luar nikah, sorry. Dan setelah itu menikah dan punya anak, tapi Akmal sendiri tuh belum siap sebenarnya. Setelah menikah pun dia nggak berubah, dia kayak masih lebih mementingkan pertemanan, ronda, masih yang yang orang lain aja, dia lolos jadi Kalis kecil. Enggak ya? Nggak dapat juga. Kalis kecil kamu nggak dapat ya? Oh nggak dapat. Dapatnya apa? Dapatnya Bu RT. Apa loh? Jadi Mas Jas, tentang kekalahan MU semalam itu. Nggak ada situ. Nggak usah. Ada sepak bola. Seni memahami kekasih. Ini mau sepak bola apa politik? Film. Nggak perlu kita ngomongin film aja. Jadi Tapi kamu memerankan. Pokoknya nggak meyakinkan jawaban saya. Mas, timingnya Mas yang pas Mas. Timingnya. Nggak remehin Mas, betul bapaknya aktor Mas. Saya juga pengen jadi terkenal Mas. Tapi kan bapakmu udah gak ada. Ya sedih lo, sedih.
kalau kita kan yatim. Yatim kita kalau jalan-jalan ke yatim park. Ya. Yatim